Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya akan memandu diskusi terkait dengan 1 tahun Ascacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kami sudah menghadirkan narasumber untuk berdiskusi dalam dialog istimewa ini. Langsung saja saya perkenalkan, dari ujung sebelah kiri saya adalah seorang pengusaha nasional Indonesia yang juga Presiden Komisaris NT Corporation, Nurdin Tampu Bolon. Pak Nurdin, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Sehat. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Nurdin. Terima kasih. Di sebelahnya Pak Nurdin ada Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sahabat saya, Prof. Nyarwi Ahmad. Prof, apa kabar? Baik, Mas Doni. Sehat? Sehat. Matur suwun, Prof. Sami-sami. Yeah, asli Jogjanya gitu dong. Dan di sebelah kiri saya seorang ekonom senior yang juga sudah tidak asing lagi, Afiliani. Bu Afi, apa kabar? Baik, Mas Doni. By the way, lari masih kan? Masih dong. Terakhir kemana Bu Afi? Besok nih mau ke New York tanggal 2. Wih, asik. Kalau Bu Afi rajin lari, mudah-mudahan ekonomi kita juga akan lari ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Tapi sebelum lebih jauh saya ke Pak Nurdin dulu. Pak Nurdin, apa catatan Anda melihat 1 tahun Ascacita Presiden Prabowo Wapres Gibran? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Doni ya. Kalau yang saya lihat ya, yang pertama dari sisi ekonomi ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di atas 5%. Menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan kondisi global dan juga secara nasional adanya beberapa hambatan-hambatan ya. Ekonomi dunia sedang lesu, tetapi kita masih dapat tumbuh. Yang kedua, masalah law enforcement, penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya beliau ini, Presiden kita Pak Prabowo, memujilah keberanian beliau di dalam law enforcement-nya. Beberapa koruptor besar yang selama ini tidak bisa dipegang, sekarang bisa dilakukan sampai ada yang menjadi buronan, ada yang beberapa tertangkap, ada yang dendanya. Ini adalah merupakan satu program menurut saya law enforcement kita lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah di bidang daripada penanganan sosial, dalam hal ini makan bergizi gratis, dengan segala kekurangannya. Ini adalah suatu program yang menurut saya sangat bagus dan mulia. Kita melihat daripada efeknya nantinya dan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat yang miskin. Jangka panjangnya ya Pak. Jangka panjangnya ini bisa 5 kali sampai dengan puluhan kali ke depan. Jadi ini adalah merupakan suatu yang bagus. Program-program yang sedang digarap juga seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan juga penanganan daripada beasiswa dan lain sebagainya, menurut saya jauh lebih bagus daripada program-program terdahulu dengan kondisi yang situasi yang ada. Tetapi yang perlu diperbaiki menurut saya adalah stabilitas politik kita yang masih ada kekurangan-kekurangan di mana-mana, di mana masih kelihatan bagaimana presiden kita dan juga menteri-menterinya masih ada kelihatan kekurang kompakan. Artinya sinergitas masih perlu ditingkatkan. Dan juga fokus kepada peningkatan daripada ekonomi, dalam hal ini hilirisasi dan lain sebagainya, dan peningkatan daripada UMKM. Saya kira seperti itu pandangan saya sebagai entrepreneur yang melihat situasi kita ke depan. Ya, kalau pengusaha itu memang selalu positif ya Pak ya. Ada aja pokoknya yang penting prasangka baik, positif kan. Pengusaha itu kan selalu melihat peluang, begitu Pak Nurdin? Ya betul. Tapi pengusaha itu juga harus realistis ya, melihatnya. Iya. Jadi kita tidak boleh menyatakan sesuatu itu yang bagus-bagus saja. Padahal ada yang juga harus perlu diperbaiki.
Ya. Dan menurut saya masih banyak juga yang harus diperbaiki. Tetapi apa yang dilakukan mereka dalam 1 tahun ini menurut saya sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, Pak Nuri, saya pinjam statement Anda tadi, Prof, soal komunikasi politik, komunikasi publik istana nih. Kalau saya bisa nangkap tadi, satu ke kiri, satu ke kanan. Padahal ini bukan lagi goyang poco-poco kan? Apa yang bisa Anda sampaikan, Prof? Gini, kalau kita lihat secara umum ya, komunikasi publik Pak Prabowo sebagai presiden, saya kira udah bagus. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat, sebagai publik lebih mudah menyimak sebenarnya. Pemerintahan Prabowo Gibran ini mau ngapain? Asta-cita jelas ada, program prioritas juga disampaikan. Dan berkali-kali Pak Prabowo itu orang yang saya lihat mudah menyampaikan idenya ke publik. Ya, tanpa bahkan sering ya tanpa skrip ya, disampaikan secara natural, ya impromptu seperti itu. Nah, yang saya lihat ya, dan ini agak bermasalah, saya setuju dengan Pak Nur dalam konteks ini, itu narasi yang mudah dilihat, kekompakan dari para pembantu presiden. Ya, ini yang sering kali Mas Doni sering kita simak gitu ya. Ini sama-sama membantu presiden gitu. Yang pejabat ini bilang apa, pejabat yang lain bilang apa dan seterusnya. Itu sering kali tidak sinergi satu sama lain. Ya. Nah, ini juga saya kira kalau kita lihat komunikasi publik dan komunikasi politik ya, pemerintahan itu kan ada banyak lapis ya. Yang pertama misalnya para menteri pembantu presiden. Kenapa? Karena mereka ini kan ujung tombak ya, yang bekerja sebagai pembantu presiden menyampaikan apa saja program yang dihandle dari program prioritas Pak Prabowo itu sendiri kan gitu. Dan masyarakat juga pengen tahu sejauh mana capaiannya kan gitu. Nah itu jelas. Nah itu para menteri-menteri. Kalau ini misalnya satu sama lain tidak nyambung bahkan gitu, berarti kan ada masalah dari komunikasi publik para menteri. Itu satu. Yang kedua, kita ada beberapa lembaga-lembaga kan yang kemudian membantu presiden dalam berkomunikasi. Ya, di sana ada Badan Komunikasi Pemerintah yang sekarang dijabat Mas Angga Raka ya. Kemudian juga ada Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kalau kita simak sebenarnya ada upaya yang sudah dilakukan ya lewat KSP misalnya Mas Kodari ya, saya lihat juga berusaha ketika awal dilantik itu kan mengundang para media juga. Betul. Saya lihat ya. Walaupun beberapa belakangan ini nggak muncul lagi, tapi awal-awal kan cukup lumayan ya. Kaget juga kali ya setelah di dalam ya. Ya bisa jadi. Anda kan ngomong di luar begitu. Coba kalau di dalam, udah susah saya temui ini kayaknya. Oh ya bukan dong. Kalau saya itu mudah ditemui Mas Don. Saya jamin. Mau di luar, mau di dalam, mau di pinggir pun masih gampang saya. Masalahnya pemerintah kan harus satu suara kan, Prof betul. Ya. Nah yang lebih penting lagi sebenarnya, saya lihat ada kelemahan mendasar ya Mas Doni. Kalau kita melihat keberhasilan pemerintah itu kan nggak hanya dari komunikasinya. Kita bisa melihat dari hulu atau dari hilir. Hilir itu yang dirasakan masyarakat, hulu yang dideliver. Kalau dalam marketing itu kan ada supply dan demand ya. Masyarakat tuh maunya apa, pemerintah bisa ngasih apa, kira-kira kan gitu. Nah, yang saya kadang khawatir gitu ya, persepsi yang muncul di masyarakat ya, yang diharapkan masyarakat itu tidak sepenuhnya direspon dengan baik oleh para pembantu presiden. Saya percaya kalau Pak Prabowo itu ikut istilahnya menyimak terus. Buktinya kayak tadi pagi misalnya, itu kan ketika di Kejagung, itu kan beliau juga menyampaikan, ini kalau ada apa-apa selalu sampai urusan yang kecil-kecil maling ayam aja saya di-mention di medsos misalnya begitu. Artinya presiden ini menyimak. Berarti dia aware ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana strategi dan pola kerja para menteri pembantu presiden gitu dan semuanya itu secara sistematis baik dalam komunikasinya gitu menyampaikan apa saja yang pernah dilakukan, apa yang sudah dicapai, apa agenda-agenda yang kurang dan seterusnya menjadi target dan seterusnya gitu ya, pengen diwujudkan, ya pengen dideliver bahasanya gitu ya, atau apa yang dikeluhkan masyarakat kemudian direspon. Nah ini seringkali itu kurang nyambung secara sistematis menurut saya. Nah contoh lah ya, itu tidak akan muncul menurut saya yang kayak gini. Kalau dilakukan dengan baik, itu nggak ada istilahnya demo-demo Agustus September kemarin. Maksud Anda masalahnya lebih utama itu muncul dari internal istana sendiri, begitu Prof? Ya, orkestrasi dan narasi komunikasinya belum dikelola dengan baik. Kan sebagai bukti pasca tuntutan 17/8 itu kan Pak Presiden melakukan reshuffle juga kan. Kemudian bahkan badan yang PCO itu diganti Badan Komunikasi Pemerintah.
Ya kan? Nah, Badan Komunikasi Pemerintah pun kalau kita simak sampai hari ini itu kan pola kerjanya masih mencari format. Ya, baik di internal maupun keluar kan gitu. Iya. Nah, kita belum lihat nih apa saja gitu ya Mas Doni upaya-upaya yang akan dilakukan dalam 2 tahun ke depan. Kalau untuk 1 tahun ini saya kira oke lah, saya setuju Pak Prabowo dalam kadar tertentu sudah meletakkan fondasi. Memang berat. Kalau kita lihat Asta Cita dan program prioritas itu kan mimpi besar. Ya, mimpi besar sekali. Nah, pertanyaannya dalam 1 tahun saya kira mungkin baru fondasi-fondasi yang akan baru bisa diletakkan. Ya, misalnya contoh tadi yang dibilang Pak Nurdin, law enforcement misalnya. Tadi pagi kita simak kan di Konpres Kejaksaan Agung, itu kan upaya yang nyata gitu loh. Jadi Kejaksaan Agung ini contoh juga yang bagus. Saya lihat ya dari Mas Doni. Kenapa? Dia tidak hanya bahasa Pak Prabowo monomon. Gitu kan, law enforcement mana konkret, ini loh ya? Konkret kira-kira gitu kan gitu. Ya, Nah, bayangkan kalau para menteri gitu ya, kinerjanya, bukti kinerjanya itu bisa tunjukkan ke publik. Ya, tapi kan tidak semua kementerian seperti itu, konkretnya kelihatan kan? Oh enggak, konkret itu relatif dalam arti gini, misalnya contoh lah ya, kementerian terkait pertanian, kan itu ada angkanya Mas Doni. Iya. Misalnya contoh kesiapan pangan dan seterusnya. Saya kira banyak data, masyarakat juga bisa verifikasi kan gitu. Ya, Kemudian akses, contoh yang lain banyak saya kira ya. Kementerian Sosial banyak sekali yang bisa kita lihat, apalagi BKN. Wah, itu juga banyak sekali apa yang sudah dikerjakan kan gitu. Ya, tapi secara umum Anda mengapresiasi ya Prof ya. 1 tahun pertama ini. Oke, saya ke Bu Afi, ini kan soal fundamental ekonomi kita. Artinya kalau di tengah suasana ekonomi global kan memang seluruh dunia lagi merasakan suasana yang tidak terlalu bergairah begitu. Tapi optimisme Anda seperti apa? Setiap saya bertemu dengan Bu Afi juga selalu ada optimisme. Tapi kan indikatornya yang mungkin dari pemerintah itu apa, tapi bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Itu konkret dan jelas. Catatannya Bu? Iya, jadi gini, pertama adalah kita harus mengakui Pak Prabowo ini orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi keinginannya ekonomi Indonesia itu memang untuk rakyat. Nah, tinggal penjabaran untuk rakyat ini yang harus hati-hati. Jangan sampai terlalu banyak yang populis, akhirnya membuat orang itu malas untuk bekerja, nunggu bantuan terus begitu ya. Harus ada jeda di mana ketika kapan BLT kemudian mereka diberdayakan sehingga mereka bisa mandiri gitu ya. Kemudian juga kelas menengah yang sekarang mulai turun akan ditambah BLT-nya, jangan sampai nanti keenakan gitu. Itu satu ya. Yang kedua, kita juga jangan lupa pemberdayaan swasta itu menjadi penting karena kontribusi PDB dari swasta itu cukup besar. Jadi kalau ini kan seolah-olah semuanya akan ditangani oleh pemerintah, ini berbahaya gitu. Kenapa? Jadi swasta tidak bisa bergerak padahal kita butuh 10.000 triliun untuk bisa mencapai 8%. 3.000 nanti bisa dari dalam negeri, tapi kan 7.000 kita butuh investor. Nah, investor itu kan pasti akan mencari partner dong di dalam negerinya siapa, proyek mercusuarnya apa yang mereka bisa kontribusikan gitu. Nah, ini yang harusnya ditunjukkan juga oleh pemerintah. Kalau yang untuk rakyatnya saya rasa luar biasa ya. Ingin kemandirian pangan sudah disiapkan untuk lahan-lahan gitu, tapi juga kan belum jalan gitu ya. Nah, evaluasi yang kedua adalah kalau saya lihat di kementerian ini masih banyak yang duduk di atas, belum turun ke lapangan. Sekarang ini yang turun ke lapangan baru sedikit orang, dan itu kelihatan. Yang turun ke lapangan itu akan kelihatan hasilnya begitu cepat ya. Tapi yang nggak turun ke lapangan itu bisa kita lihat dong kementerian mana yang rencananya banyak tapi nggak terimplementasi gitu. Nah, ini kan kita tahu sendiri ya. Nah, oleh karena itu mungkin ini sebagai bahan evaluasi dalam setahun ini masih belum banyak yang turun ke lapangan sehingga tidak tahu problema di lapangan itu seperti apa. Karena beda problema di lapangan dengan problema yang ada di sosmed gitu. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi ya. Nah, yang ketiga memang harus diakui walaupun kita ada penurunan kelas menengah bawah yang pendapatannya menurun, tapi kita harus ingat bahwa atas dan menengah atas yang 70% kontribusinya itu yang tidak pernah kena pengaruh terhadap inflasi, tidak pengaruh terhadap berbagai persoalan-persoalan. Jadi itu yang akan tetap menumbuhkan 5%-nya gitu. Tapi untuk lebih dari 5% nggak bisa cuman ini. Ya, apalagi kita ingin Indonesia emas kan, itu harus meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat agar kita bisa mencapai 10.000. Kalau sekarang kan baru 4.500, 5.000 turun lagi gitu kan. Jadi situ aja 4,5, 5.000 gitu. Tapi kita ingin sampai ke 10.000. Nah, untuk mencapai 10.000 itu dibutuhkan pendapatan yang semakin meningkat dari masyarakat kita. Makanya kenapa sekarang adanya program SDM, baik itu vokasional ya, program magang, itu kan keinginan untuk skill sehingga pendapatan mereka bisa meningkat ya. Juga produktivitas, saya belum melihat produktivitas kita bagus. Kalau dibandingkan negara lain, Indonesia
termasuk yang rendah produktivitas tenaga Indikatornya kerja. gimana mengukur Iya, produktivitas? antara jam kerja dengan output, output, ya. oke. Jadi ini yang sebenarnya juga perlu diperbaiki kinerja. Kebanyakan healing-healing katanya. Nah, itu dia. Nah, ini yang saya rasa juga perlu diperbaiki. Jadi kalau saya menilai sebenarnya dari sisi pertumbuhan sih kita masih pada level yang sama lah. Artinya masih bagus-bagus aja ya. Tapi untuk bagus sekali belum. Karena pertumbuhan ini masih pada level 5%, dan kalau kita lihat kontribusinya masih sama tuh antara konsumsi, investasi, ekspor impor dan government spending gitu ya. Nah, belum mencapai peningkatan yang signifikan ya. Oke. PR utama dari setahun ini adalah memang dari sisi demand yang menengah bawah tadi. Nah, makanya Menteri Keuangan sudah mengeluarkan salah satunya adalah pengurangan pajak bagi yang kena efisiensi kemarin, yaitu sektor pariwisata. Nah, ini harus segera diwujudkan. Karena kalau nggak diwujudkan butuh time lag. Time lag itu mungkin butuh 3 bulan, 4 bulan, jadi nggak kelihatan pada saat ini ya. Terus yang kedua untuk UMKM juga akan diperpanjang. Yang 4,8 M itu adalah 0,5% itu bagus, tapi kalau bisnis model UKM yang nggak dirubah, hanya UKM yang ada dikasih itu, terus kredit juga kur dikasih terus, ya banyak kredit macet. Kenapa? Karena UKM itu nggak ada yang naik kelas, tapi kreditnya ditambah terus. Nah, oleh karena itu perlu bisnis model yang berubah, di mana sistemnya insentif aja. Kalau perusahaan menengah besar itu mau berkolaborasi dengan UKM, kasih insentif. Nah, di mana mereka pasti akan punya kepentingan secara supply chain ya. Kalau pemerintah yang memberikan binaan itu nggak sustain. Kenapa? Proyekan soalnya. Jadi begitu uangnya habis, proyeknya selesai, UKM-nya turun kelas lagi gitu. Jadi ini yang perlu dibangun. Kalau kita contoh negara seperti Korea Selatan dan Thailand itu membangun UKM-nya seperti itu. Jadi mereka kontribusi supply chain dan global value chain itu bisa 30%. Dan jadinya gitu. kuat ya. Betul, gunaannya kuat. Mereka naik kelas, income mereka juga naik gitu loh. Karena apa? 90% kan tenaga kerja dari sektor informal. Kalau mereka nggak dinaikin pendapatan dengan cara membuat bisnis model yang berubah, kita juga nggak akan bisa mencapai Indonesia emas. Oke, gitu. ini menarik. Tapi Presiden sendiri sangat optimistis ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kita sempat merekam statement atau pernyataan Presiden. Mari sama-sama kita simak pernyataan Presiden Republik Indonesia berikut ini. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi. Saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Ya, baik, pemirsa, kita lanjutkan. Anda masih bersama kami dalam special report 1 tahun Astacita. Saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, optimisme itu kan memang perlu ya, dan pemerintah kan harus jadi contoh atau teladan. Tapi bagi pelaku usaha, mungkin selama 1 tahun ini masih ada hal-hal yang memberatkan atau yang menjadi penghalang untuk tumbuhnya investasi, atau pengusaha-pengusaha yang sudah ada memperluas skup bisnisnya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, sebenarnya gini. Pemerintah sudah mencoba beberapa kemudahan-kemudahan ya. Misalnya regulasi sudah mulai mereka persingkat. Contohnya kalau kita lihat itu untuk makanan bergizi gratis itu sekarang sudah mereka bikin satu sistem single digital system untuk mengetahui siapa-siapa ini yang apa. Jadi sehingga nanti masalah daripada penyelewengan itu akan mudah dikontrol. Kemudian peraturan-peraturan daripada yang menghambat selama ini masalah investasi, masalah lahan, peraturan segala macam mulai dari daerah sampai ke pusat dan sebaliknya, ini sekarang sudah mulai dipermudah. Jadi hal-hal daripada regulasi ini sudah bagus.
Kemudian program pemerintah masalah daripada hilirisasi ini adalah merupakan suatu program yang menurut saya harus diwujudkan. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan daripada pertumbuhan 8% itu, investasi seperti yang dikatakan Ibu Sri Afi tadi, Ibu Afiliani tadi, itu di atas 10.000 triliun. Bahkan itu kira-kira 13 triliun lah. Jadi berarti 13.000 triliun rupiah. Bahkan ini kan harus dilaksanakan untuk bisa mendapat pertumbuhan 8% di atasnya. Tanpa investasi, bagaimana kita bisa? Nah, sekarang pemerintah sudah membuat satu namanya Danantara. Mudah-mudahan Danantara ini bisa melakukan fungsinya dalam mengefisienkan dan mempercepat investasi di dalam hilirisasi maupun di UMKM yang banyak dilakukan atau ditangani oleh pada masyarakat kecil. Apabila kedua UMKM dengan hilirisasi ini berjalan dan investasinya itu jalan, baru ada pertumbuhan. Tanpa investasi tidak mungkin. Nah, ini pemikiran ini sebenarnya sudah sepadan dengan bagaimana kita meningkatkannya. Tinggal sekarang dalam pelaksanaannya seperti apa. Kalau dibilang hilirisasi, harus hilirisasi yang benar. Bukan hilirisasi yang memanfaatkan relokasi industri dari luar ke Indonesia. Harus teknologi kita sendiri. Baru nilai tambahnya ada di sini. Tapi kalau relokasi industri asing, katakanlah dibawa ke Indonesia, nilai tambah tetap di mereka. Iya. Nah ini dia. Masalahnya perizinan kadang nih Pak Nurdin, banyak investasi asing PMA itu kepentoknya di situ. Ya kan, makanya dulu Presiden Jokowi, Presiden Prabowo juga artinya kan mereka semua sepakat bahwa penyederhanaan proses perizinan untuk investasi. Komentarnya Anda gimana? Ya betul. Ini yang saya katakan tadi, dari regulasi itu harus dilihat supaya bisa memotong daripada birokrasi-birokrasi, cost-nya itu jangan terlalu besar dan waktunya lama, orang bosan akhirnya tidak jadi-jadi. Nah dengan Danantara ini dan juga regulasi yang sudah mulai disederhanakan, ini akan lebih mempercepat dari pendapatan dan daripada UMKM-nya, petani maupun para pelaku dunia usaha praktisi atau entrepreneurnya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, program-program ke depan ini sangat positif ya programnya. Tapi apakah pelaksanaannya ini bisa seperti itu? Bisa dilaksanakan dengan betul. Karena contoh soal aja kita bikin. Kita mengimport daripada mobil itu kira-kira 1.200.000 unit per tahun. Itulah devisa kita yang lari keluar. Apabila kita import itu mencapai ratusan triliun, bahkan sampai miliar seratusan miliar dolar. Kalau itu kita produksi, itu hanya membutuhkan daripada ore kita sekitar 5 juta ton ore. Produksi ore kita di tahun 2015 adalah 215 juta ton. Jadi yang kita butuhkan untuk membuat kendaraan di sini, electric vehicle yang 1.200.000 itu hanya 5 juta. Jadi berarti terbawa keluar itu kan sangat banyak. Nah seperti itu contohnya, itu baru 1 tahun. Nah jadi kalau hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Gibran ini jalan, waduh itu betul-betul APBN kita itu 1 tahun itu dari hilirisasi aja itu bisa tertutup. Iya, iya. Dari tambang maupun daripada produk-produk yang kita hilirisasi seperti CPO misalnya. Kita hilirisasi sampai ke end produknya, itu seberapa nilai tambahnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya baik. Bapak Ibu, kita rehat dulu sejenak ya, karena bicara apalagi saya mau fokus ke 8% tadi Bu Afi. Tapi nanti ya, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.